hari. Boleh Jika nggak memburu- dia istirahat sebentar dulu, kadang kan kita terbawa karena Bisa jadi. panasnya cuaca. Makanya Kayak kita itu yang kayak tadi puskesmas tuh Iya. istirahat sebentar. Iya. Siapa tahu nanti pada Enggak, saat yang nggak pasti boleh. gini, suhunya 37 derajat Itu udah harus aja. tanyakan apa dia ada demam di rumah. Gitu ya. Tapi jika dia bilang tidak ada, tapi ada batuk enggak? Makanya perlu ada orang yang menanyakan. Oh, siap. Nah, tapi jika dia merasakan tidak terlalu berat, pada hari itu atau besoknya suruh dia berobat dulu, harus berobat ke dokter atau ke klinik dan mereka membawa salah aktif kita keterangan supaya itu ada pencatatan. Nanti tujuannya itu untuk men-tracing kita. Jadi misalnya mereka punya gejala COVID nih, kita tracing nanti. Tracing itu artinya pelacakan. Jadi kebenaran. Jadi ada Iya. buku pencatatan nanti. Berarti sanitizer hanya digunakan pada saat anak mau pulang. Ya. Oh, pertama cuci Iya, tangan. iya. Jadi kalau anak sudah kan nanti dia mau masuk, Bu. Kalau dia ayo cuci tangan dulu Pak, baru masuk. Sudah langsung duduk dengan posisinya.
Jadi mereka nanti pegang semua masing-masing di Benar. kelas, jadi tahu waktunya gitu. Misalnya mereka tidak bisa penyemprotan, kan semua kelas banyak nih, Hmm. kayak yang tadi. Pakai Seperti spray tadi tadi, ya? tapi Oke. meja sama kursi yang disemprot tiap hari. Ya. Tatap muka, jadi sekedar mengetahui. Nah, tapi nggak masalah kalau kecamatan itu tidak ada maupun kurang ada, yang penting yang kita pegang dari puskesmas atau dari dinas kesehatan yang memang dia bisa memang tahu, lebih tahu di bidangnya seperti apa prokes kita nanti pada saat tatap muka. Nah, terus kemudian nantinya ada beberapa yang akan disampaikan oleh Bu Agus setelah dengan tim puskesmas dari puskesmas, yang mana nanti mungkin ada kritik, mungkin ada saran, bahkan itu mungkin nanti ada pengetahuan yang akan diberikan atau tata cara yang akan diberikan kepada para guru-guru yang nantinya siap dalam hal tatap muka, bahkan ke pendiknya, karena kebetulan juga ada cleaning service-nya Bu. Nah, jadi itu juga nantinya diperlukan untuk didengarkan sehingga nanti kita ada kesepakatan bersama dan ada seolah fakta integritas untuk kita bahwa kita semua adalah pelaku dalam arti menjalankan prokes-prokes yang ada. Jadi bukan hanya prokes saja, tapi memang murni prokesnya ya Bu Agus ya. Prokes ketat kok dilakukan. Itu. Jadi tidak masalah Bapak Ibu memang untuk merubah kebiasaan kita, terutama masker aja memang agak susah. Namun kalau itu dilakukan setiap hari dengan kesadaran Bapak Ibu, apalagi ditambah kita mendapat ilmu yang memang dari langsung orang medisnya. Hasil pengamatan dan pembinaan ini nanti akan saya keluarkan rekomendasi, boleh atau tidak boleh, siap atau tidak siap, layak atau tidak layak untuk melakukan pembelajaran. Karena banyak sekali list-list yang harus dipenuhi dalam rangka protokol kesehatan menghadapi pembelajaran tatap muka. Kita tahu sendiri bahwa pembelajaran tatap muka ini dicetuskan sejak awal tahun ya. Nah, kemudian pandemi pada saat itu sempat turun, mulai kuning, tiba-tiba di pertengahan tahun karena euforia masyarakat yang merasa sudah punya kebebasan dalam beraktivitas dari gerakan 5M yang dianjurkan pemerintah, banyak yang melanggar, muncullah lagi peningkatan kasus itu sampai merah, ya kan? Samarinda merah semua waktu itu. Nah, batal lagi sekolah, padahal kita tuh udah persiapan waktu itu. Jadi sekolah-sekolah sudah saya arahkan untuk membuat surat keputusan, dibentuklah namanya surat keputusan Satuan Tugas Pengendalian dan Pencegahan COVID-19 di sekolah. Dari SK inilah maksud saya adalah komitmen bersama antara sekolah-sekolah dan guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah untuk bersama-sama membuat jadwal, membuat kegiatan-kegiatan yang tercantum di dalamnya, yang sesuai dengan standar yang diberikan oleh pemerintah. Jadi di sini semua guru harus membaca ya Bu, Bapak ya. Di sini ada daftar-daftar nama-nama yang sudah ditugaskan sesuai dengan tugas dan fungsinya, nanti ada di belakang. Saya mohon nama yang masuk itu baca di tugas dan fungsinya. Semuanya itu sudah sesuai dengan standar yang kita inginkan. Jadi salah satunya di sini, sejak masuk dari gerbang pintu sekolah itu ada petugas paling minimal 2. Petugas yang satu memegang termogan, yang satu menanyakan. Menanyakannya ada yang di sini tadi. Ada demam di rumah, ada batuk, ada pilek, ada sesak, ada sakit tenggorokan. Jika semua itu lolos, suhunya di bawah 37,3, boleh masuk kelas. Guru boleh masuk gerbang. Masker terpasang dengan baik, ya, itu yang pertama kali masuk. Setelah masuk, cuci tangan. Ada kan cuci tangan di depan ya Pak ya? Jika ada warga sekolah yang ada batuk, ada demam, catat namanya, nomornya, nomor hari itu tanggal berapa, namanya kelas berapa, keluhannya apa, berikan penjelasan bahwa dia pada hari ini tidak boleh masuk ke sekolah
membawa surat keterangan bahwa sakitnya boleh istirahat berapa hari. Jika arahnya mereka COVID, maka istirahatnya 14 hari. Jadi nanti ada orang tua yang mengantar surat, diwajibkan seperti itu kepada anak yang tadi atau guru yang dengan gejala-gejala tadi. Itu di awal ya Pak ya, Ibu, itu ya. Terus yang kedua, setelah mereka masuk, anak-anak tadi sudah ada catatannya ya Pak ya, yang sakit. Mereka misalnya sakit biasa tadi, mereka ngirim surat balik, mereka boleh masuk. Tapi kalau yang COVID tadi 14 hari ya Pak ya. Terus itu harus tercatat dengan benar. Karena nanti kita tim puskesmas akan men-tracing namanya, melacak. Jika misalnya tadi dia kontak dengan banyak orang dan pernah kontak dengan guru-guru di sini, maka suatu saat kita bisa terjadi peningkatan kasus di sekolah. Jadi itu yang kita khawatirkan. Jadi nama dan alamatnya harus tercantum dengan jelas ya Pak ya. Nah, lalu siswa masuk, ada alur masuk, nanti guru-guru yang menyambut di kelas. Guru, menurut saya nggak perlu di depan, cukup tadi petugas 2 orang. Nah, untuk menghindari terjadinya kerumunan di depan, itu bagaimana caranya ngatur, itu tinggal sekolah. Saya nggak bisa apa ya, karena kan ini jumlahnya yang sekali masuk berapa rencananya? Belum tahu lagi ya. Dari 500 itu sehari semuanya masuk ya Bu ya? Iya, makanya hitungannya sehari pasti masuk kan, semuanya 500. Kalau misalnya dia hitungannya 2 shift, berarti 250 sekali masuk. Itu terjadi kerumunan Ibu biasanya di gerbang. Bagaimana mengantisipasi itu? Nanti Ibu bicarakan atau punya jeda waktu berapa menit kok ini datang, antriannya bagaimana supaya tidak terjadi kerumunan. Karena waktu pertama masuk kerumunannya banyak, mereka tidak standar prokes nih. Ada yang buka, tidak terpantau oleh yang 2 orang lagi. Nah, itu yang dikhawatirkan. Misalkan kalau yang semuanya pagi 2 shift itu kan dari 500, 250 itu tidak membentuk kerumunan. Kalau di saya karena dia langsung masuk ini kerumunan di mana dulu pada saat di sana. Nah nanti kan saya ada sosialisasi guyupan walaupun kami tidak tatap muka, nanti mungkin saya ada bikin peraturan. Jadi nanti rencana saya bagus. Orang tua murid itu tidak menunggu. Jadi hanya mengantar saja. Sehingga nanti kita kan nanti ada bikin jadwal siapa, kan ada 2 tadi bilang bagus. Bagian termogannya sama bagian yang pembicaraan gitu. Nah, nanti di situ fungsinya mereka. Jadi sebelum dia memasuki pagar, sudah dihadang 2 orang itu untuk orang tua nggak masuk, sehingga tidak dia langsung pulang aja. Jadi yang masuk anak. Tapi misalnya kelas 1 pagi jam 7 sudah datang, itu kelas 1 kelas 1 5 6 kelas 1 5 6. Tapi kan mereka datang pada waktu yang bersamaan. Berbarengan memang biasanya dari 7.00 atau 7.30 pas. Nah, jadi rencana saya ini bagus karena nanti saya kan sosialisasi di paguyuban karena saya juga admin di paguyuban. Jadi nantinya anak-anak itu kita antri, jangan betul-betul jadi gimana tuh. Saya jadikan 2 kayak nanti 2 antrian. Rananya nanti cuci tangan langsung ke musola, Ya. yang satu rananya di tangga Ya, itu. bisa. Nah, atau boleh nggak bagus Di depan kelas kan boleh. Tapi Jadi, ada yang arah sana. jadi maksud saya nanti kita menghindari kerumunan. Jadi kita melihat sikonnya. Jadi ini adalah situasional yang mana nantinya bisa kok dia agak sedikit 1 2 3 4 5 bisa aja bergiliran antri. Tapi kalau seperti kata bilang Bu Agus, bagaimana kalau mau berapa? Jadi udah 5 ke sana, antri 5 di tandem 5 di sini, 5 di Nanti sini, 5 di sudah sini saya diatur gitu. ya Ibu Bapak ya, pembagian Jadi tugasnya. nanti kita ada jadwal ya. Nanti saya share di grup itu nanti. Karena kalau berkerumun pada satu pintu itu dan satu saja wastafel pasti akan terjadi kerumunan. Makanya saya alih fungsi kan nggak apa-apa Bu ya, di musola itu tempat wudhu. Saya fungsikan yang penting ada Bisa dipencar. yang penting ada juga sabunnya dan juga ada tisunya. Jadi Yang jadi masalah gini Ibu, apa maksud saya tuh koordinasinya nanti. Kan waktu simulasi di video kan karena sedikit berbeda ya isinya simulasi dengan pelaksanaan. Jadi ketika dengan jumlah yang banyak nanti di awal itu pasti ada masalah. ada jadwal guru mungkin lebih banyak yang di depan itu. Iya. Mungkin guru bidang Bu karena biasanya guru kelas itu posisi di kelasnya masing-masing yang dulu ya anaknya.
saya mungkin menggunakan guru bidang sama TMP nanti di depan. Ya, jadi staf keamanannya khusus yang memandu antara orang tua penjemput untuk stop sampai di situ mengantar, silakan anak-anaknya punya batasan berapa meter dengan pintu gerbang. Saya rencana ada satpam. Iya. Jadi itu fungsi satpam udah di luar. Iya. Batasan orang tua pengantar dan penjemput. Iya. Jadi dia masuk gerbang itu tidak ada orang tua, tidak ada orang tua, tidak ada motor. Jadi motor itu hanya motor dan tamu. Jadi dengan adanya saya nanti sosialisasi Bu, saya di pemilikan aksi. Jadi oke, kita nggak bisa tetap muka tapi di pemilikan. Yang kesan saya cuma satu, jangan terjadi kerumunan di awal masuk ya Pak ya, itu aja. Itu aja. Berarti sekitar 200-an nanti. Tekniknya gitu aja fokus ya, kita arahkan bisa ke sana nak, bisa ke situ. Ya. Oh mungkin gini tapi nanti dengan bisa. suhu yang sudah tadi ya Pak, suhu yang intinya sudah, suhu duluan ya, ya. suhunya di bawah 37,3 boleh masuk. Tidak ada batuk, tidak ada apa. Pertanyaan itu cepat aja kok, maksudnya anak itu kamu ada batuk nggak? Kalau dia bilang nggak ada, langsung masuk, langsung cuci tangan. Jadi tidak terjadi kerumunan. Ya. Tapi anak-anak yang agak sulit ditanya kayak gitu tuh yang kecil Bu, nggak ngerti dia sakit apa enggak. Tapi yang pasti mereka kalau sudah pakai masker aman, maskernya tertutup apa, kalau mereka